Oke, kali ini kita akan belajar mengenai ORM ya, ORM ya. Ya, jadi ORM ini adalah apa? Pengertiannya adalah objek ya, relational model ya, objek relational model. Nah, jadi apa sih pengertian dari objek relational model ya? Nah, seperti yang kita tahu ya, jadi kita sebenarnya ini SQL ya. SQL itu ya adalah structured query language ya. Nah, structured query language ya. Nah, jadi bayangkan ORM itu kayak misalkan kalian punya SQL ya. SQL itu yang digambarkan oleh IRD ya. Kalian tentu mungkin kalau pernah kuliah di IT gitu ya. Jadi ERD itu adalah Entity Relational Diagram ya. Jadi kita preview aja IRD ya. Ini bentuknya seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya, mungkin kalian pernah lihat. Jadi ini adalah IRD ya. Jadi satu ini kan tabel ya, tabel. Nah, ini adalah satu entity ya, satu entity. Jadi satu tabel itu satu entity, di mana dia mempunyai relational terhadap entity yang lain. Makanya disebutnya sebagai entity relational diagram. Nah, dalam ORM ya, dalam ORM itu dia bayangkan satu tabel ini adalah objek gitu ya. Jadi bayangkan ini satu tabel ini, satu entity ini adalah objek gitu ya. Nah, dimana kalau misalkan contohnya misalkan query SQL-nya kalian ingin mensintaks seperti ini di SQL ya, select bintang from product ya, products seperti ini. Nah, ini adalah SQL-nya kan. Nah, gitu. Nah, jadi kalau kita coding misalkan kalian coding SQL gitu ya, coding SQL gitu. Nah, itu dia mensintaksnya seperti ini. Jadi setiap kali dipanggil seperti ini, atau misalkan query yang lain gitu ya, seperti itu. Nah, disinilah kehadiran dari ORM, dimana kalian tidak perlu lagi mensintaks SQL panjang-panjang seperti ini. Jadi contoh misalkan kalian bayangkan sebuah objek ya kan, dimana objek itu misalkan berasal dari kelas gitu ya. Katakan kelas, salah satu kelas dia membuat objek gitu ya. Nah, objek ini kan punya banyak metode ya. Kalau misalkan dalam OOP gitu ya. Dalam OOP itu objek itu punya banyak metode gitu ya. Objek itu punya banyak metode. Nah, setelah punya banyak metode, nah itu ngapain aja sih metodenya kan, seperti itu ya. Nah, misalkan nih contoh, kalau kalian ingin mensintaks seperti ini, bayangkan sebuah objek, contohnya objeknya adalah apa, produk gitu ya. Nah, misalkan kita ingin menampilkan semuanya, sintaksnya seperti ini gitu ya. Nah, kalau punya objek berarti metodenya apa kira-kira? Misalkan gini, dia metodenya begini, get all gitu ya. Nah, jadi kan lebih singkat gitu, lebih singkat dan mudah dimengerti dibandingkan kalian harus menulis ulang SQL-nya gitu ya. Kayak contohnya seperti ini, kayak gitu.
tulis lagi apa segala macam kayak gitu. Nah, jadi itulah fungsi dari ORM ya. Dimana dari pengertian ini ORM adalah library ya, library yang berfungsi untuk mempersingkat sintas SQL seperti itu. Dimana kita sebenarnya udah nggak perlu lagi berhadapan dengan dihadapkan dengan persoalan sintas SQL ya. Jadi sintas SQL cukup dipersingkat oleh metode-metode yang ada di dalam sebuah objek kayak gitu. Objeknya itu nanti mau diapain gitu ya. Kenapa dia bisa gini, pengertian gini, kenapa get all itu bisa diartikan sebagai dia ini artinya menampilkan seluruh produk yang ada di tabel products kayak gitu. Artinya ya itu tadi, di dalam get all ini sebenarnya udah menjalankan sintaks SQL gitu. Kita nggak perlu lagi nyebut nggak perlu lagi menyebut keseluruhan sintaksnya. Jadi cukup kita panggil metodenya aja gitu. Misalkan contoh lagi, kita misalkan kalau mau insert kan insert gitu ya, insert into ya products values. Saya kadang suka lupa values misalkan. Nah, valuesnya apa? Misalkan name, price gitu ya. Nah, di sini ada setnya ya. Nah, ntar koreksi deh kalau kadang karena udah jarang dipakai jadi lupa gitu ya. Nah, langsung value-nya apa? Terus dari sini misalkan RTX gitu ya. Nah, nanti di sini adalah price-nya, misalkan 6 juta. Nah, kayak gini misalkan ya. Nah, ini kan kita nyintaks SQL. Nah, sebenarnya nggak perlu kita kalau dalam ORM, cukup apa? Product dot insert misalkan. Insertnya apa? Nah, di sini kita misalkan tulis name ya, name-nya apa? RTX gitu ya. RTX di sini. Lalu di sini adalah price. Nah, 6 juta. Nah, kira-kira kayak gitulah gambaran dari ORM ya. Jadi dia sebenarnya adalah library coding ya, library coding yang fungsinya untuk mempersingkat query language SQL kayak gitu. Nah, salah satu library yang paling banyak digunakan di Node.js ya untuk SQL adalah ORM ya. Untuk ORM adalah Sequelize seperti itu ya. Jadi Sequelize itu salah satu library-nya seperti itu. Library dari untuk SQL ya. Nah, oke. Ini salah satunya ya, Sequelize ya. Ingat ya, Sequelize itu berarti library yang untuk menghandle SQL ya, bukan MySQL. Beda kalau misalkan, bisa nggak, pertanyaan gini, bisa nggak Sequelize itu menghandle Mongo misalkan? Nah, itu nggak benar. Karena apa? Mongo itu adalah MySQL gitu ya. Dia sudah dihandle oleh ORM-nya sendiri. Salah satu contohnya adalah Mongos seperti itu ya. Seperti itu. Nah, kita langsung aja pasang Sequelize ya. Pasang Sequelize. Oke. Di sini ada contohnya ya. npm install save Sequelize ya. Nah, ini untuk menginstal Sequelize sendiri. Nah, nanti kalian perlu menginstal salah satunya lagi. Ya, ini karena SQL itu kan ada banyak ya. Pertama adalah Postgre, MySQL, MariaDB, SQLite ya, SQL Server, Oracle. Nah, kita pilih salah satu. Misalnya, kita pakai yang namanya MySQL ya. Udah, berarti kita install ini berarti ya, kayak gitu. Nah, karena saya pakai MySQL ya, berarti di sini adalah install ya.
Udah nih. Nah, kalau udah, kalian tinggal lihat di sini. Oke. Kalau misalkan di sini udah ada sama di sini, berarti udah keinstall gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita apa namanya? Mengimplementasikan Sequalize ini gitu ya. Nah, kita cukup lihat contohnya aja. Cukup lihat contohnya di sini ya. Ya, di sini adalah connectingnya. Connectingnya berarti di sini kita hapus dulu ya. Nah, di sini kita mulai aja coding untuk koneksinya ya. Koneksinya Sequalize sama dengan require ya, Sequalize. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau udah, sebenarnya langsung aja kita panggil di sini cons. Nah, ini adalah connection ya. Connection sama dengan new Sequalize ya, yang udah dipanggil. Nah, di sini kita punya banyak settingan ya, parameter untuk settingannya. Contoh misalkan di situ ada contoh dialek ya. Dialeknya di sini adalah, nah ini ada pilihannya mau apa. Pilih yang MySQL ya, karena saya pakai MySQL. Lalu di sini adalah host ya, localhost. Lalu di sini adalah username ya, root. Nah, habis itu passwordnya ya, jangan lupa kosongin aja, punya saya settingan. Nah, ini kalian bisa ini sendiri ya. Setelah itu password, habis itu apalagi dialeknya nggak usah password. Database name ya. Database name-nya adalah di sini saya punya MERN-DB ya, berarti di sini adalah MERN-DB _DB. Oke, udah nih. Ini adalah salah satu connection-nya. Nah, sekarang karena tadi ORM ya, kata kuncinya adalah ORM, di mana dia adalah objek gitu ya. Objek relational model. Nah, objek relational model. Modelnya itu di mana? Nah, ini dari kata model itu berarti fokusnya dia itu adalah model kan. Nah, bayangkan apa ya? Satu objek itu adalah satu model gitu ya. Satu objek satu model. Nah, berarti ini kita udah buat nih produk ya. Nah, ini modelnya nih, awalnya kan kayak gini kan. Jadi buat function misalkan. Function apa segala macam. Satu-satu kita buat gitu ya. Kalau misalkan query-nya beda, satu function lagi gitu kan. Nah, itu sebenarnya nggak perlu kayak gitu. Jadi kita nggak perlu membuat model seperti ini gitu ya. Nah, ini hapus saja di sini. Nah, ini masih butuh ya config database karena nanti manggil ya dari sini. Nah, ini mungkin lebih tepatnya connect ya. Connect karena dia export connect. Udah connect. Oh, sorry, connection ya, connection. Berarti di sini connection. Nah, config database. Oke. Udah nih. Nah, modelnya ya kita buat. Nah, seperti ini aja buatnya. Ya. Nah, di sini kita butuh panggil dulu cons Sequalize. Sorry. Perlu nggak ya Sequalize ya? Sequalize. Nggak usah. Ini panggil data type-nya aja. Data type ya. Sama dengan require. Nah, ini Sequalize. Oke, dah. Nah, di sini kita bikin apa modelnya gitu ya. Cons produk ya, produk seperti ini sama dengan Sequalize. Ini nggak usah Sequalize, berarti ini connection aja. Connection dot define. Nah, di sini bilang produk ya, produk
Nah, di sini adalah atribut-atributnya apa aja gitu ya. Nah, salah satunya adalah ID ya. Kenapa ID? Nih lihat di sini ada ID kan, maka di sini ada ID gitu ya. Kita buat di sini data type, type ya. Di sini adalah data types dot number. Itu integer ya. Bedain number sama integer. Kalau number itu apa ya? Serangkaian angka. Namanya kalau integer itu bisa ditambah, bisa dikurang gitu ya. Number ya just number lah. Kayak gitu. Nah, di sini nanti ada yang namanya increment, auto increment, true. Nanti di sini ada unique. Di sini tuh. Oke. Udah nih. Nah, di sini baru ada apa lagi? Nah, gitu ya. Berarti di sini ada title. Nah, di sini kita bisa tambahin contoh, misalkan apa ya? Misalkan dia mati. Contoh ada nggak sih link? Nggak usah ada ya. Kalau number mungkin nggak ada kali. Oke deh, lanjut. Nah, ini title ada type-nya adalah dot string kayak gini. Dan nih ya. Nah, di sini ada apa lagi? Ada banyak settingan ya. Ini saya ambil salah satu contoh dari yang udah ada. Di sini contohnya adalah, nah ini. Oh, ada primary key ya. Ada primary key. Kalau ada validate. Oke, ya. Nah, berarti di sini ada primary key ya. Primary key-nya adalah true. Oke. Nah, di sini berarti adalah validate. Ya, di sini adalah. Nah, ini kalian bisa lihat ya untuk settingannya. Itu harusnya ada di sini nih. Ini ada nih. Ini ada null, unique, true, type. Nah, segala macam. Oke. Validate tadi ada len. Misalkan title-nya itu harus. Nah, ini kalau dicontoh yang sudah ada seperti ini ya. Contoh dia misalkan ya 5 sampai 100 deh. Kayak gitu ya. Nah, abis itu apa lagi? Atau 20 deh, jangan kebanyakan. 20 aja. Ya, 20 deh. Oke. Nah, terus apa lagi? Contohnya dia adalah nah, ini nggak boleh kalau null false ya, nggak boleh null. Nah, ini banyak sih sebenarnya settingannya, tapi salah satu aja. Di sini title. Habis itu apa lagi? Price ya. Price, berarti di sini tunggu price. Nah, di sini adalah type. Oh ya, sorry. Ini harusnya ada unique ya. Unique. Ini adalah true, nggak boleh sama namanya. Kayak gitu. Type-nya adalah data types dot. Nah, contohnya dibikin lah ya, bikin. Nah, habis itu apa lagi? Kalau no juga false. Value. Oh, ini halus ya. Oke deh, terus sebentar itu dulu.
Nah, apalagi misalkan dia validate nih, validate. Nah, ini kita harusnya ada sini sih. Bentar. Validate itu banyak ininya, banyak settingannya ya. Nah, kayak gini contohnya. Contoh price. Misalkan price itu misalkan minimal ya. Minimal harganya itu adalah min ya. Minnya itu ya 5.000 lah. Ya, minnya 5.000. Nah, kalau mas itu nggak perlu. Nah, apalagi sih? Coba kita lihat. Nah, ini ada banyak ya. Oke. Oke ya. Nah, habis itu apa lagi? Ya, ini created ad. Kalau created ad itu nggak usah lah ya. Jadi ini kan dia otomatis, kita nggak perlu ngeset lagi kan, gitu. Jadi cukup ini aja, 3 ini. Nah, setelah itu apa namanya? Nah, ini kalau kita lihat di sini adalah modul dot export sama dengan produk gitu ya. Nah, inilah kelasnya nih ya. Jadi ini kelas gitu, ntar kan ada objeknya kan, kayak gitu. Nah, gimana cara makainya? Kayak gini ya. Berarti kita ke produk controller gitu. Nah, kalau kita lihat di produk controller ya, ini kan kayak gini nih ya, produk get product gitu ya, seperti ini. Nah, ini nggak perlu lagi, nggak perlu manggil function seperti ini, cukup gini aja. Res.json ya. Sebentar. Res.json. Contoh gini deh. Ini kan harus ada formatnya ya. Ini kan rows, oke. Kayak gini deh. Coba langsung aja. Berarti di sini adalah res.json. Nah, ini kita tulis product dot. Nah, get. Nah, ini kita manggil metodenya itu harusnya di sini, bentar. Atau all ya? All ada nggak? Oh, find all. Nah, find all kayak gini. Udah, kan tadi ini models kan, models produk kan ini. Jadi sorry, kita ini lagi ya, kita telah lagi. Jadi ini modelnya udah terbuat nih ya. Modul export ini produk. Ini bisa nggak sih kayak, coba sorry, export lah ya, pakai PS. Udah nih produk. Nah, di sini berarti ini kan produk ya, masuk produk di sini, nanti di sini kepanggil nih produk model so produk gitu. Nah, ini find all. Nah, buktinya apa? Buktinya kita coba refresh. Kenapa nggak muncul? Oke, kita cek ya, kenapa ini kosong ya? Kenapa kosong? Kita lihat di sini. Ini harusnya ini harusnya dia nama tabelnya ya, nama tabelnya kayak gitu. Coba, oh sebentar, products connection, oke, database, kita cek ini DB localhost MySQL benar, res.json. Oke, kita coba cek ya. Misalkan ini kita kayak gini.
Nah di sini adalah data kayak gini ya. Kalau kita lihat, nah ini data benar ya. Nah ini kosong, produk harusnya nggak kayak gini. Ada yang tahu kenapa nih? Harusnya nggak perlu ini sih, connection benar. Modul ekspor. Exports benar. Exports. Ini kok warna biru ya? Sebentar ya. Modul exports. Ada yang tahu? Oke. Products. Ini kan tabelnya nih, products benar. Products, oh sorry, ini masuk sini. Oh ya, ini ada nih. Select ID, title, price from products as products. Oh, ini bener nggak sih? Products. Coba produk. Set ID, title. Enggak benar nih, produk benar. Oke, ini produk. Model produk benar. Produk type all. Wah, kenapa nggak ini muncul ya? Coba kita eksekusi. Muncul. Iya, muncul. Ya, ini ada nih. Oke, bentar. Oh, mungkin ada yang salah kali ya. Bentar. Basic. Udah benar. Save models dot. Oh, I see. Ini definition benar. Sequelize connection models user. Models benar. Ada ide? Bentar ya. Sequelize define benar. Ini modul export connection betul. Sequelize. Tadi models dari mana models?
Oh, sini file. Oh, oke. Sama aja. Harusnya pas di sini ini produk bener sih. Connection define bener. Produk betul. Ini controller. Pas Johnson. Oke, find all. Find all. Kenapa nggak mau ya? Sebentar. Oh, sebentar. Wait. Kayaknya salah koneksi, bentar. Koneksinya harusnya ini 2 ya harusnya ya? Iya nggak sih? Nah ini, oh MySQL. Oh nggak usah, ini nggak usah 2. Ini udah benar. Call host. Pakai port nggak ya? Port, coba. Port. Oh ada port 81. Ada ya? Integer bener. ID title. Masuk ke sini. Oke, ini nggak bisa berarti. Jangan port 81 berarti. Bener, products pakai S. Select. Oh, sebentar. Cocok. Find all ya. Find all. Oh iya, sorry. Itu adalah ini apa namanya? Promise. Ini nih harusnya bukan itu. Tadi product controller nih find all ya. Find all. Ini harus pakai await sih, await. Jadi ini jatuhnya adalah asing. Oh sorry, asing function. Nah di sini adalah await. Coba. Nah iya, betul. Ya jadi iya saya salah tadi. Saya pikir ini adalah apa namanya? Bukan promise, maksudnya dia lempeng aja gitu, kayak dia sinkronos, saya pikir gitu ya. Rupanya ini adalah asinkronos harusnya gitu. Karena asinkronos maka harus dipakai async await atau pakai promise gitu ya. Dia ini sebenarnya bentuknya adalah promise kayak gitu. Nah itu salah satu contoh ya, salah satu contoh menggunakan apa namanya, ORM ya gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini ya. Jadi jangan lupa ini dia bukan ini ya, bukan apa namanya, bukan sinkronos tapi dia asinkronos seperti itu. Nah contohnya lagi adalah insert ini ya, insert produk ya. Nah ini dia nggak perlu kayak gini seperti biasa. Oke, langsung aja di sini produk ya, produk dot insert add ya.
add create ya, create. Nah di sini kalau kita lihat contohnya adalah create ya, create create. Create nah kayak gini ya. Nah dia bisa kayak gini, jadi langsung aja misalkan di situ adalah title ya, koma price, koma created ad. Udah kayak gini. Nanti kalau misalkan ini kita buka postman-nya, oh sorry ini bukan create, ini created date ya harusnya, created date. Nah ini kita paste misalkan 5 ya, harganya 67 ya. Saat kita send, nah ini juga sama, harusnya dia adalah async function ya. Di sini adalah await kayak gini. Lihat sini. Oh kenapa nih? ID-nya oke. Misalkan ID-nya ini harusnya nggak usah sih. ID title plus dot add. Sebentar ya. Create itu ini kan, create. Await, oke benarnya await. Produk create benar. Coba await produk dot save. Nggak usah ya, save. Oh itu kalau misalkan itu ya, produk create. Ini harusnya modus produk benar sih, produk create benar sih harusnya. Ya udah deh, contoh misalkan ID-nya nggak perlu sih harusnya sih. Insert into, coba ya. Create ya, create. Create. Pakai build. Oh wait, benar user create. Oke. Benar kok ini. Oke deh, misalkan ini title ya, ini price, sorry ini price harusnya benar. Nah ini adalah create add. Coba kalau misalkan ini
Ini nggak ada di sini. Koma. Data price created at benar. Update. Wait ya, benar wait. Coba ya, misalkan di sini cons p rs.jz p ya, harusnya gitu sih. Wait. Oh iya, bentar. Oh iya, maaf, tadi masuk harusnya, sorry. Jadi gini, nah ini kan ada banyak nih dia. Jadi kenapa dia apa namanya, saat kita send dia muter terus tuh, karena kita nggak ngasih responsnya gitu. Harusnya ngasih responsnya kan, ngasih responsnya apa baru ketahuan seperti itu. Nah jadi lebih singkat, lebih gampang lah intinya kalau kita menggunakan ORM seperti itu. Jadi cukup kita panggil objeknya ya, objek atau kelasnya .create, nah udah langsung kayak gini. Jadi nggak perlu pakai insert lagi seperti itu ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman ya. Nah ini gambaran dari menggunakan ORM ya. Mungkin nextnya nggak tahu ya kita mau bahas apa nih. Nextnya itu entah kita mau bahas JWT ya nanti nextnya, atau kita nanti mau bahas MongoDB ya, kayak gitu. Ini kan pakai MySQL, nah gimana nanti kalau pakai MongoDB ya. Ya bisa di bandingkan ya menggunakan, jadi mudahnya menggunakan ORM daripada menggunakan sintas SQL kayak gitu. Ada pertanyaan? Sekali lagi. Satu, dua, tiga, oke, aman ya berarti ya. Yaudah, kalian bisa langsung praktekkan menggunakan SQLize seperti itu. Terima kasih telah menghadiri live mentoring kali ini. Selamat malam semuanya.